Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sayang, kelas 3A, B, dan C. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Anak-anakku, Miss Ajeng akan menemani kalian dalam pembelajaran tematik hari ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sayang, hari ini kita akan mempelajari tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, kita akan belajar subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Muatan pelajaran matematika hari ini membahas tentang sifat-sifat operasi hitung penjumlahan. Nah, yang akan dibahas secara detail adalah sifat pertukaran pada penjumlahan. Anak-anakku, pada penjumlahan ada yang dinamakan dengan sifat pertukaran. Supaya lebih jelas dalam memahaminya, mari simak penjelasan Miss Ajeng berikut ini. Nah, untuk contohnya di sini Miss Ajeng akan memberikan soal cerita. Kita baca bersama yuk. Di taman banyak bunga yang berwarna-warni. Cika dan teman-teman melihat ada bunga yang berjatuhan di tanah. Mereka mengambil dan mengumpulkan bunga yang jatuh. Cika mengambil 15 bunga. Vina mengambil 25 bunga. Berapa banyak bunga yang dikumpulkan Cika dan Vina? Nah, di sini kalian akan belajar menjumlah ya bunga yang telah dikumpulkan oleh Cika dan Vina. Anak-anakku, kita lihat. Tadi bunga Cika sebanyak 15 bunga ya. Kemudian bunga Vina sebanyak 25 bunga. Nah, untuk penjumlahannya, maka tulislah terlebih dahulu jumlah bunga yang telah Cika kumpulkan. Baru nanti ditulis jumlah bunga Vina yang telah dikumpulkan. Nah, jumlah bunga Cika dan bunga Vina adalah, bunga Cika tadi berapa? 15. Dan bunga Vina adalah 25. Maka ketika dijumlahkan hasilnya adalah 40. Untuk memastikan kebenaran penjumlahannya, kalian bisa menjumlahkan dengan cara pendek atau bersusun ke bawah ya. Oke. Selanjutnya di sini ada pertanyaan. Berapa banyak bunga yang dikumpulkan Vina dan Cika? Nah, sekarang yang ditanyakan terlebih dahulu adalah bunganya Vina. Nah, berarti nanti kalian menempatkannya, jumlah bunga Vina terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini bunga yang telah dikumpulkan Vina sebanyak 25 bunga. Dan bunga yang telah dikumpulkan Cika sebanyak 15 bunga. Maka jumlah bunga Vina dan bunga Cika adalah, nah di sini ditulis dulu jumlah bunga Vina 25 ditambah jumlah bunga Cika 15. Hasilnya adalah 40. Hasilnya sama ya. Nah, ternyata 15 ditambah 25 ini ya. Nah, yang pertama tadi hasilnya sama dengan 25 ditambah 15 yang ini. Ya, sama-sama 40.
Nah, jadi 15 ditambah 25 sama dengan 25 ditambah 15. Hasilnya 40. Nah, inilah yang disebut pertukaran pada penjumlahan, ya. Di sini 15 ditambah 25, tetapi ketika yang ditanyakan bunga Vina terlebih dahulu, berarti yang ditulis adalah 25 dahulu ya, baru ditambah 15. Ya, anak-anakku sayang, itu contoh yang pertama untuk pertukaran pada penjumlahan. Contoh selanjutnya. Nah, sekarang langsung bilangannya disebutkan ya. Lihat yang A. Lihat yang A dulu ya. Di sini ada 300 ditambah 250. Ayo jumlahkan bersama. Ingat menjumlahnya dari mana dulu? Dari satuan dulu ya, dari bagian belakang. Jumlahnya adalah 550. Nah, di bagian yang kedua, B, yaitu 250 ditambah 300, hasilnya 550. Mari kita jumlahkan dengan cara pertukaran. Nah, yang pertama kita tulis dulu, 300 ditambah 250. Yang B, nah 250-nya sekarang disebutkan lebih awal ya. 250 ditambah 300. Hasilnya sama-sama 550 ya. Selanjutnya, ayo. Nah, yang A. 600 ditambah 240. Hasilnya 840. Yang B. 240 ditambah 600 sama dengan 840. Jumlahnya sama-sama ya, 840. Posisi yang 240 beralih tempat ke depan menjadi 240 lebih dahulu disebutkan ya, baru 600-nya. Jadi 600 ditambah 240 sama dengan 240 ditambah 600 sama dengan 840 ya. Selanjutnya sayang. Yang A 560 ditambah 420 sama dengan 980. Sekarang yang B 420 ditambah 560 sama dengan 980. Jadi 560 ditambah 420 hasilnya sama dengan 420 ditambah 560, yaitu 980 ya. Contoh selanjutnya. 500 ditambah 450 sama dengan 950. Ditukar. 450 disebutkan lebih awal, ditambah 500 sama dengan 950. Jadi 500 ditambah 450 hasilnya sama dengan 450 ditambah 500, yaitu 950 ya. Ayo sayang lanjutkan lagi. 300 ditambah 650 sama dengan 950. Nah, sekarang ditukar. 650-nya disebutkan lebih awal. 650 ditambah 300, hasilnya sama-sama 950. Jadi 300 ditambah 650 sama dengan 650 ditambah 300, yaitu betul 950. Hebat kalian, luar biasa. Contoh selanjutnya, ayo sayang bersama-sama. 420 ditambah 370, hasilnya berapa? 790. Nah, kita tukar. 370-nya simpan di awal.
370 ditambah 420 hasilnya 790. Jadi 420 ditambah 370 itu hasilnya akan sama dengan 370 ditambah 420 sama dengan 790. Nah, itu beberapa contoh pada pertukaran pada penjumlahan ya. Oke, contoh selanjutnya sayang. Kerjakan soal cerita berikut ini. Nah, ini kita masih dengan soal cerita ya. Ayo coba dibaca bersama. Pak Kanta panen mangga. Ia mengumpulkan mangganya dalam 2 keranjang. Ingat, dalam 2 keranjang ya. Keranjang pertama berisi 512 mangga. Ayo, diingat-ingat. Keranjang kedua berisi 483 mangga. Setelah kalian memahami bacaan tersebut, kemudian ada pertanyaan seperti ini. Pak Kanta menjumlahkan mangga yang ada di keranjang pertama dan kedua. Berapakah jumlahnya? Nah, kalian harus teliti menjawabnya ya. Yang ditanyakan keranjang berapa dulu? Keranjang pertama. Kita lihat keranjang pertama berapa? 512. Kemudian baru ditanyakan keranjang keduanya, yaitu 483. Maka kalian menjumlahkannya seperti ini. Nah, ya, ditulis dulu keranjang pertamanya, jumlahnya berapa, baru menulis jumlah dari keranjang kedua. Maka 512 ditambah 483 jumlahnya adalah, kalian bisa menjumlahkan bilangan ini dengan cara pendek atau cara bersusun ke bawah ya. Nah, seperti ini. Ayo kita jumlahkan dari satuannya terlebih dahulu. 2 ditambah 3, 5. 1 ditambah 8, 9. 5 ditambah 4, 9. Nah, kita tulis hasilnya adalah 995. Jadi, jumlah mangga di keranjang pertama dan kedua adalah 995 mangga. Ya, selanjutnya. Nah, bagaimana jika kalian menemukan pertanyaan seperti ini? Pak Kanta menjumlahkan mangga yang ada di keranjang kedua dan pertama. Berapakah jumlahnya? Nah, di sini yang ditanyakan lebih awal keranjang kedua, baru keranjang pertama. Seperti tadi, tuliskan dulu jumlah keranjang kedua. 483 ditambah keranjang pertamanya 512. Nah, dijumlahkannya sama menggunakan cara pendek atau bersusun ke bawah. 3 ditambah 2, 5. 8 ditambah 1, 9. 4 ditambah 5, 9. Kita tulis hasilnya di sini. Nah, 995. Sama kan jumlahnya ya? Nah, oke. Jumlah mangga di keranjang kedua dan pertama adalah 995 mangga. Nah, jadi dapat disimpulkan. Jadi 512 ditambah 483 hasilnya akan sama dengan 485 ditambah 512. Nah, itu contoh penjumlahan ya. Contoh pertukaran pada penjumlahan ya.
Anak-anakku, jadi ketika kalian akan menjawab pertanyaan, maka kalian lihat terlebih dahulu mana yang ditanyakan lebih awal, ya. Kalian tulis terlebih dahulu. Nah, itu adalah contoh cerita. Ya. Sekarang di sini masih soal cerita, ya. Kita baca. Paman dan Fani memanen jagung. Paman memasukkan 740 jagung ke dalam keranjang. Fani memasukkan 350 jagung ke dalam keranjang. Ingat, tadi jumlah jagung yang dimasukkan paman ke dalam keranjang berapa? 740 jagung. Kemudian jumlah jagung Fani yang dimasukkan ke dalam keranjang berapa? 350 jagung, ya. Nah, kemudian ada pertanyaan seperti ini. Berapa jumlah jagung yang dikumpulkan paman dan Fani? Berarti yang di sini yang disebutkan pertama adalah jumlah jagung yang dikumpulkan paman, ya. Baru nanti yang dikumpulkan oleh Fani. Tulis dulu tadi yang dikumpulkan oleh paman 740, yang dikumpulkan oleh Fani 350. Mari kita jumlahkan dengan cara pendek atau bersusun ke bawah. Dari satuannya dulu, ingat. 0 ditambah 0, 0. 4 ditambah 5, 9. 7 ditambah 3, 10. Langsung tulis saja karena tidak ada penjumlahan lagi, ya. Maka kita tulis hasilnya 1090, ya. Nah, maka dapat disimpulkan jumlah jagung yang dikumpulkan paman dan Fani adalah 1090 jagung. Selanjutnya, masih ada pertanyaan. Berapa jumlah jagung yang dikumpulkan Fani dan paman? Sekarang yang disebutkan lebih awal siapa? Fani, ya, baru paman. Maka ditulisnya seperti ini. 350 ditambah 740. Jadi yang ini 350-nya disebutkan kedua, tetapi ketika di sini yang ditanyakan Fani terlebih dahulu, maka 350-nya disebutkan pertama, ya. Kita jumlahkan lagi seperti tadi. Ternyata setelah dijumlahkan hasilnya seperti ini. Tulis di sini, ya. Dapat disimpulkan bahwa jumlah jagung yang dikumpulkan Fani dan paman adalah 1090 jagung. Setelah kalian menjumlahkan seperti ini dan seperti ini, ternyata ketika dijumlahkan hasilnya sama, ya. Maka dapat disimpulkan jadi 740 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 740, yaitu hasilnya 1090, ya. Itulah anak-anakku beberapa contoh mengenai pertukaran atau sifat pertukaran pada penjumlahan, ya. Ketika kalian mengerjakan latihan soal, baik itu yang langsung bilangannya disebut ataupun soal cerita, maka kalian harus lebih teliti dalam mengerjakannya, terutama dalam menjumlahkannya, ya. Ingat, ketika melakukan penjumlahan, lakukanlah dari satuannya terlebih dahulu, ya.
Nah, anak-anakku, semoga mudah dipahami. Jika kalian belum memahaminya, kalian bisa mengulang video pembelajaran ini secara sering ya. Nah, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan ya. Miss Ajeng ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan terima kasih kepada mama semuanya atas kerjasamanya. Semoga kita cepat berkumpul kembali, bisa belajar bersama-sama di sekolah ya. Nah, Miss Ajeng ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.